benar. Fasilitas diberi, tapi jangan disiram sama uang. Disiram sama uang. Disiram sama uang, lupa. Gitu. Tuh, pesan. Itu. Selamat pagi, Selamat siang. selamat sore, selamat malam. Tergantung nontonnya kapan. Iya. Kali ini kita diundang juga sebenarnya. Mengundang dan diundang. Kita nyamperin ke rumahnya Om ini sesepuh nih. sesepuh Senior. dari dunia balap. Kabitnya ini sekarang. Iya, Kabitnya ini. Banyak prestasinya, banyak banget. Iya. Gimana Dit? Kita mulai dari mana Dit? Kita mulai dari Om Freddy dulu kali ya. Dari Om Freddy, silakan. Om Freddy gimana Om? Ya. Jadi kita biasa kalau di Penyebab Pisang ngebahas dari personalnya sendiri. Iya, iya. Om ini mulai tertarik di otomotif atau mulai masuk ke dunia otomotif itu kapan sih Om? Iya. Cerita agak sedikit panjang. Oh boleh Om, ya. silakan. Saya memang keluarga terlahir dari lingkungan dunia otomotif. Oke. Ya. Orang tua dulu perusahaan bis, ya. Oh. Perusahaan bis, namanya perusahaan bis Pangarang. Oh, Ya. Saya terlahir memang udah di lingkungan otomotif, udah kakak juga semua sekolah otomotif, Oh, sekolah semua otomotif. dan mereka menggeluti juga dunia otomotif dari perbengkelan dan lain-lainnya. Oke. Nah, saya lagi kecil memang senang lihat mobil-mobil ini, terutama kakak waktu itu pernah punya Mazda Rotary ya. Oh, Mazda RX2 dulu. Saya dari situ udah senang Tertarik gitu, ya, udah Om, ya? tertarik. Nah, namun karena waktu itu saya masih muda, masih umur masih kurang lebih SD lah. Oh, masih SD? Masih SD. Saya hanya bisa ya mengagumi saja gitu Belum ya. ini ya, Ya, belum masuk ya? Belum masuk. Nah, menginjak saya SMP, saya waktu itu tergabung dengan klub. Dulu mobil saya Suzuki Carry ya dulu ya. Oh, Carry, oke. Ya, buat sekolah tuh. Tergabung dalam klub Carry Fans Club dulu, CFC. Di Nah, daerah Bandung juga Om? di Bandung juga. Bandung juga. Salah satunya tuh rekan saya tuh adalah Haji Gandhi ya. Oh, Haji Gandhi Majalaya yang Majalaya. sekarang off-road. Itu berangkatnya bareng, slalom bareng. Dulu waktu pertama itu belajar bareng di slalom. Oh, masuknya bareng tuh Bareng ya? itu. Bahkan saya juga kalau slalom dulu suka pakai mobil Haji Gandhi dulu, pakai pickupnya Haji Gandhi gitu. Oh, ini carry-nya pickup nih Om? Carry pickup, carry-nya pickup. Dua-duanya punyanya teman Om juga pickup ya, juga? pickup Oh, semua, oke. yang Edi ya semua. Gengnya ini geng pickup lah Geng dulu. pickup memang. Itu kurang lebih tahun 83 ya kalau saya. Iya, saya belum lahir, Om. Ya. Banyak nih. Pertama ada Suzuki Carry yang 1000 tuh. Yang Ya, 1000, yang 1000 sih nah Udah itu. lahir? Iya, Itu. makanya senior Vi. Udah lahir? Belum lah. Belum kan? Sama. Lu belum Lawan lahir. tiga. Belum lah. Sama juga. Itu sekitar tahun 83 Om? 83 84. Jadi Ah. awal pertama kali tertarik di bidang otomotif berarti yang dari Mazda RX-2 tadi Iya, kan, cuman iya. mulai nyemplungnya itu dari Carry tadi. Carry tadi. Oh, Ya. oke. Karena zaman dulu mobil ya cuma itu aja ya. Itu aja yang buat slalom. Iya, buat slalom ada paling ada Starlet. Starlet juga 86 sini. Oh, Gitu. Starlet itu masih gerak next belakang series apa ya. yang Gerak kotak, roda Om? depan. Oh, yang udah kotak ya? Ya. Oh. Nah, 84 tuh saya mulai ikut slalom tuh di Gedung Sate. Di Dulu Gedung yang Sate. bikin tuh Kanikea ya kalau nggak salah. Kanikea Club. Nah, itu masih belajar. Masih bener-bener belajar, masih bener-bener bego. Dari nol ya Om. ya? Dari nol, tidak ada yang melatih, tidak ada yang ngarahin. Gitu. Jadi perjuangan kita memang cukup berat zaman dulu tuh. Pengen muter kayak gimana tuh ya ini ya, senior-senior juga waktu itu masih bergelut dengan prestasinya masing-masing. Oke. Karena mereka masih bersaing gitu ya. Oke. Jadi belum ada murid, belum ada ini belum. Jadi yang Yang- baru-baru yang udah senior Yang senior senior, gitu, yang senior juga ngotot sendiri juga. aja Oke, gitu. oke, Jadi oke. belum nggak ada pembinaan. Zaman dulu belum nggak ada. Apa sekarang bilangnya coaching Om ya? Ya, Itu belum ada tuh. belum ada. Bahkan nanya senior juga zaman dulu ingat, ya lu apalin aja dulu, malah
malah jawabnya Malah gitu. dia, Jadi iya, kitanya bikin minder gitu. Jadi intinya kita belajar sendiri lah. Betul, betul. Kalau Zaman tadi dulu beda dengan Beda. zaman sekarang. Oh tadi dah. Gitu. Jadi dijawab senior tuh jawabnya seperti itu, ke kitanya bikin minder kan. Betul. Tapi di lain pihak ke kitanya, gue juga pasti bisa. Oke. Ah, Jadi ada gitu. motivasi sendiri. Iya, gitu. Jadi seperti itulah. Gitu. Jadi akhirnya belajar sendiri. Mungkin dari situlah perjuangan yang bikin saya makin terus, makin ngotot, makin ini. Nah, akhirnya piala pertama saya itu kurang lebih 2 tahun kemudian. Sejak mulai pertama kali tuh. Iya, 8 sekitar 86 87. Piala pertama. Piala Di pertama. slalom. Iya, bayangin 2 tahun, 3 tahun, hampir 3 tahun Baru dapat ya. piala itu. Gitu. Perjuangannya cukup berat juga. Sekarang mungkin kalau orang ikut touring atau segala macam mungkin 6 bulan 1 Iya, tahun udah bisa masuk udah bisa ya, ada kan? pelatihan, Cepet ya, udah ini, coaching, udah ada segala yang macam ini ya kayak di gitu. Ibarat. Kalau Isom menurut saya sih Lebih cepat ya. lebih cepat. Lebih cepat ya? Lebih Ya cepat. mungkin Iya. zaman sekarang juga Zaman yang atau sekarang. Freddy dulu belum ada coaching segala betul. macam. Sekarang kan Coaching. Zaman sekarang. iya, zaman dulu beda. Zaman dulu belum Iya. ada coaching. Gitu. Belum Mau- ada bagi-bagi tidak ada ilmunya, masih pelatihan. pelit lah ibaratnya Iya, kali Om ya. betul. Kalau sekarang kan banyak orang yang merasa dulunya susah, biar anak-anak sekarang jangan susah lah, biar Ya, gua ajarin betul. lah. Nah, itu yang ada di saya. Iya. Gitu, itu yang ada di saya. Gitu. Jadi biar mereka prestasi bisa lebih cepat. Iya. Bisa Iya. lebih gitu. Itu Gitu. kalau yang tadi Om ngomong di gedung sate itu event pertama tuh. Event Yang Om turun pertama kali. Iya, atau event turun pertama kali dan startnya juga masih di depan pintu gedung sate banget. Oh, Gitu. dulu sih itu. Om, Dulu di situ startnya. Gitu. Masih ada foto-fotonya. Awal-mula Keren juga. Ada Om foto-fotonya. Om? Ada fotonya. Kalau ada boleh kita Iya. nanti kita sertai. Iya. Iya, Di sini. boleh. Keren tuh Ada. Om foto-foto Ya zaman pakai dulu. pickup saya waktu itu. Iya, iya. Ada. Foto-foto zaman dulu nanti Iya. kita Iya. sertain. Gitu. Nah, selanjutnya 86 orang tua tuh beliin Toyota Starlet. Oh, baru tuh Om ya? Iya, baru keluar tuh waktu itu. Pertama kakak yang beli. Kakak beli, terus saya minta pengen dong buat sekolah ke orang tua. Ya akhirnya 2 minggu kemudian beli lagi satu. Jadi 2 tuh belinya. 2 Starlet. 2 Starlet. Udah gitu, kakak saya bulan depannya beli juga. Jadi 3. Waduh. Gitu. Jadi beli ada 3 Starlet tuh. Jadi Starlet semua. Iya. Ya, karena mobil dulu cuma Starlet sama Daihatsu seri turbo. Oh, seri turbo juga dipakai Om? Pas ada keluar, tapi Oh. seri turbo nggak pernah ada yang pakai. Kenapa tuh? Jarang Saat ada yang itu pakai. mahal atau Waktu gimana? itu saya kurang tahu ya. Emang kurang diminati Kurang, aja. karena waktu itu timnya kan masih berfokus ke Suzuki kan, tim Oh, slalomnya tim waktu itu. Suzuki. Tim Suzuki sama Toyota gitu. Nah, waktu itu tuh Suzuki kan dengan Suzuki Swift-nya ya waktu itu. Swift yang 2 pintu 2 itu, Om? pintu Oh, atau itu. Forza, Forza. ya Forza kayak gitu. Itu Starletnya 1000 atau 1300 sih kalau Waktu itu saya beli masih 1000. belum ada yang 1300 Belum tuh? ada. Oh. 1300 itu baru ada 87 88. Oh. 88 kalau salah. Berarti Iya. EP70 masih ya? Iya, itu. Nah, EP70. saya masih pakai Starlet 1000. Hmm. Piala pertama saya dapat dari Starlet itu. Oh, dapat dari Starlet lagi? Dari Starlet itu. Oh. Nah, udah begitu piala pertama, dulu Itu- sembunyi ya. Orang tua nggak tahu. Oh, mobil dipakai slalom nggak tuh? Nggak tahu orang tua. Orang tua tuh nggak tahu. Berarti Iya. diam-diam, Vi. Iya. Bandel. Pernah ketahuan sekali kunci mobil diambil. Ditahan. Tahan. disita dulu. Akhirnya saya bukan kuliah, itu udah SMA kan? SMA. Nggak ada mobil, ada bis nongkrong, saya bawa bis ke ini pakai ke SMA. Tongkrongan gitu ibaratnya. iya dipakai ke sekolah. Bawa bis. Bawa Iya bis. bawa bis ya. Saya pernah bawa bis, bawa mabal sekelas pakai bis. Iya, bisa sih Om ya. Bisa, iya. Satu Saya orang pernah. masuk Jadi bis satu semua. orang Bisa langsung itu. masuk Iya, bis kayak saya gitu. Bisa itu. Saya pernah. Asik itu asik. Saya pernah. Nggak kepikiran, saya nggak punya teman punya bis soalnya. Iya. Kalau Pas saya saya mabel nggak punya teman saya punya bis. saya tuh orangnya memang agak sedikit kalau udah fokus ngotot terus Ngotot. harus gitu. Gitu. Ya, Saya- ya itu ini lah, kebukti sama piala itu. Iya. Kalau nggak motor nggak segitu piala Iya, gitu. gitu. Itu banyak banget loh. Gitu. Itu sampai shoot satu-satu nggak bisa loh ini tadi. gitu. Banyak banget. Gitu. Jadi ya udah saya nggak ya udah ini tapi 1 hari 2 hari 3 hari mungkin orang tua kasihan juga gitu. Jadi orang tua tuh ngasih fasilitas tapi nggak ngasih uang Oh. biar kita mikir sendiri mungkin. Kalau Saya baru ketahuannya sekarang kenapa ya orang tua dulu ngasih fasilitas tapi nggak ngasih duit gitu. Mungkin biar kitanya mikir karena saya ingat saya banyak rekan-rekan seangkatan saya yang dikasih fasilitas, dikasih duitnya, wah mainnya gila kemana-mana. malah jadi lupa ya Malah sama sekarang saya lihat
ya gitu. Iya, paham. Iya. Paham lah ya. Iya, Iya. gitu kalau saya lihat. Terlena waktu Iya. kemudian Gitu. terlena namanya. Nah itu, jadi saya melihatnya dari situ, oh iya benar. Fasilitas diberi, tapi jangan disiram sama Jangan uang. disiram sama uang. Disiram sama uang, lupa. Lupa. Gitu. Tuh, pesan Itu. dari senior. Ya, itu yang saya alamin dan saya lihat sekarang teman-teman gitu. Kayak seperti itu. Ada buktinya gitu Iya, maksudnya gitu ya. saya lihat, oh begitu, oh benar. Orang tua memang, Di- orang tua dulu tuh memang ketika suka ini kan, Didikannya emang keras ya, tapi beda, benar ya. Pak? betul kayak gitu. Jadi dulu Om dikasih Starlet baru gitu. Iya. Tapi uang untuk modif tuh sebenarnya Om Nggak nggak dikasih ada, gitu. nggak ada. Tapi bisa aja tuh buat slalom tuh, Pak. Ya itu. Bisa aja menang tuh, Pak. Jadi gini nih, waktu itu masih slalom ya masih murah lah, pendaftaran masih Oh, murah waktu iya. itu cuma 50.000 cuma berapa gitu ya. Oh, oke. Waktu zaman dulu. Nah, begitu menginjak tahun 87, saya ingin rally waktu itu. Oh, mau coba rally. Mau coba rally, mobil slalom ini dirubahlah jadi mobil rally. Saya waktu itu teman-teman udah mulai pada dekat. Dulu ada Om Fredrik Muladi itu, Iya. ya. Terus ada Om Surip, ya. Terus ada Om Piri dulu. Nah, Om Piri ini mobilnya Starlet juga. Tapi dia udah mesinnya 1300 turbo. Oh, yang Starlet turbo luar punya, Om ya? Bukan. Enggak, Jadi Starlet itu buatan Om Surip. Oh, Buatan Om Arif Om Indiarto. Surip. Ya, Oh. Arif Indiarto, bapaknya Adi Indiarto Iya, tuh. iya, iya, iya. Nah, waktu itu seperti Oh. itu. Saya beli mesinnya itu. Oh. Gitu. Tapi bukan 2TE lu itu, Om? Bukan. Jadi Emang- mesinnya 2E. 2E biasa tapi 2E diturboin. kasih turbo. Bukan bawaan Dan 2E. masih karburator. Oh. Masih pakai karburator DCN, masih ingat aja. Oh. Gitu. Dan busnya juga dulu cuma 0,2 tanpa intercooler ya. Oh, belum pakai turbo. Nggak ada intercooler waktu itu waktu itu belum ada teknologi intercooler ya, waktu itu belum Belum rame ada, lah. belum Ada rame. mungkin tapi tidak rame. Ya. Ya. Zaman dulu intercooler kan masih belum umum ya. Iya. Masih Oh. belum inilah, ada mungkin tapi waktu itu buat dijual-jual after gitu kan Aftermarket. nggak ada. Jadi mobilnya memang masih pakai karburator DCN, pakai turbo. Turbo. Piping langsung aja masuk ke karbu. Saya masih ingat itu mobil pernah sama saya dipakai geber di tol. Bus saya tekan cuma 0,4. Itu nyampe ke gerbang tol, pincang-pincang semua. Ternyata si pelampung karburator itu kempot. Ketekan sama Terkena angin. turbo. Nggak kuat Nggak pelampung kuat. karburatornya. Retak. Jadi kan waktu itu pelampungnya saya masih ingat kuningan kan. Kuningan. Nah, akhirnya gimana? Saya patri itu ingat aja nyampe Jakarta ingat kayak solder lah gitu. Tapi pulangnya kempot lagi. Nggak kuat juga. Nggak kuat juga gitu. Akhirnya saya ganti pakai pelampung plastik waktu itu. Malah lebih kuat, Om. Lebih kuat yang plastik. Karena yang plastik itu lebih kedap, lebih ini gitu. Lebih padat kali Ya, ya. gitu. Nah, itu ingat aja zaman dulu lah, yang zaman ngakal-ngakalin lah. Jadi pembalap zaman dulu tuh harus bisa skillnya, Iya, skill. harus bisa ya dari segi ekonominya bisa Iya. juga, dan harus bisa ngemekanikin juga. Oh, nggak kayak sekarang mungkin udah ada support ya di Ya. namanya. Racing support. Racing Kalau support. zaman dulu ya lu harus bisa juga. Racing support perlu. Perlu. Ya. Tapi kalau kitanya nggak bisa, itu wah dikit-dikit semuanya biaya. Jadi kita benar-benar dituntut harus bisa juga. Intinya dari nol deh. Kalau Benar-benar sekarang taunya nol. ngegas doang nih. Iya, benar tapi Ya. benar loh. Benar. Kita Iya. kalau zaman dulu kan harus tahu nih barang apa, Iya, apa, terus gitu. setting kaki-kakinya gimana. Iya. Betul. Makanya sekarang kalau ngomong sama orang-orang balap senior, Iya. bukan cuman jagonya doang, dia mau ngomong mesin paham pasti. Iya. betul. Betul. Beberapa orang tuh pasti begitu Iya. tuh, yang gua pernah ngobrolin. Style clap sendiri, Oh, tuh. bongkar kopling sendiri, lalu pernah bongkar as roda sendiri. Kalau patah as roda, Iya. bongkar sendiri dulu. Nggak ada cerita pakai mekanik. Iya. Betul. Kayak gitu. Ganti rem sendiri, ganti brake kayak gitu-gitulah. Terus media zaman dulu belum gampang YouTube, sekarang misalkan Iya. cara ganti kopling. Nggak ada. Copot baut ini kan belum Iya. ada. Kan? Nggak Atau ada. tidak ya, Men? Iya. Salah buka Iya. kopling malah bukanya. Betul. Saya ingat aja pernah punya carry, pengen shockbreakernya dikerasin. Mau beli nggak ada. Oke. Nggak bisa kan kalau Iya, dia iya, model ini shocknya kan nggak nggak bisa. ada. Aduh gimana ya ini ya? Bongkar sendiri, ganti olinya pakai yang lebih kental.
keras Olinya dia. disuntik berarti Om? Dilepas breakernya. Oh, dibuka. Buka, masukin ke dalam, isi. Sampai pernah ngakalin gitu. Ya. Pokoknya zaman dulu mah balap murah sih. Iya. Iya, Mas, tapi Tapi lu harus bisa. prestasi Tapi gitu, iya. prestasi dengan Iya. dengan semua hal yang akal-akalan atau minim atau segala Iya. macam gitu, cuman bisa prestasi tetap ada gitu loh. harus bisa Bukannya gitu. nggak perform enggak gitu. Iya. Intinya ngerti lah. Iya. Semua barang yang ada di nempel buat balap lu tuh ngerti. Iya benar, Harus bisa. harus bisa. Bisa. Jadi Bang, saran aja mungkin bisa ngikutin senior gitu kalau emang punya. Kalau zaman sekarang memang udah berbeda ya. Berbeda. Udah berbeda, tapi alangkah baiknya kalau pembalap itu memang tahu. Iya. Iya, betul. Setidaknya tahu Ya. inilah sedikit-sedikit lah. Ya. Mungkin ya jangan cuma buat ganti lampu harus ke bengkel lah gitu ibaratnya, jangan gitu Iya. banget ya Om ya. Iya. Tahu lah ganti Gitu. ban itu. Teman saya ada yang nggak tahu ganti ban loh. Beneran? Masa? Ada yang nggak tahu ganti ban? Waduh. Beneran itu? Ya. Nanti kalau ketemu insiden di jalan, pecah ban kayak gitu-gitu, Tungguin jasa marga, Om. Wah. Dia tungguin jasa marga. Masa? Beneran? Waduh. Ini kejadian. Iya. Dia nggak bisa ganti Iya, ban, iya. padahal kitnya lengkap di bagasi. Iya. Dia nggak bisa ganti, nungguin Harus- jasa marga. Harus bisa sebetulnya. Cowok. Ada. Mungkin banyak sekarang. Banyak kok. Baik. Terus Om sekarang spuring manual juga kan? Saya sekarang agak jarang ke tempat spuring karena untuk ini ya, Spuring gawang. untuk kepentingan lomba. Nah, Karena begitu pergi kan kita posisi standar, begitu di tempat lomba kalau slalom ya, saya rubah tuhnya, saya rubah Tergantung sama chambernya. tracknya gitu. Ya, saya Oh. sendiri. Om sendiri apa? Sendiri. sendiri Itu spuring Pakai benang ya. pakai benang. spuring zaman dulu. Iya. Gitu. Ya, kan kita ngelihat kan, oh tracknya gini, aspalnya gini kayak gitu. Oh, dibaca dari track ya Om? Iya. Sebenarnya settingan spuring itu yang nggak semerta-merta, oh camber segini harus begini, Iya. semua slalom harus begini, enggak ya? Ya, kita lihat dulu kalau jalannya grip, nggak perlu camber gede-gede. Oh, Ya kan? gitu. Iya. Ada hitungannya. Ada hitungan. Kalau kita aspalnya grip, cambernya gede, waktunya lama. Oh, terlalu ngegrip ya? Terlalu grip ya. Saya belajar nyeting lama di go-kart. Kalau go-kart itu kan semuanya by settingan. Oh. Yang nempel di go-kart itu semuanya bisa di set, bisa di adjustment. Gitu. Jadi go-kart itu bukan semata-mata hanya nempel, Fix gitu, Om, ya? bukan. Itu semuanya berfungsi Adjustable ibaratnya gitu. adjustable semuanya. Bagaimana dari posisi duduk, posisi setir, posisi camber, posisi naik turun go-kartnya depan belakang, Itu semua bisa setting tuh? di setting semua. Bisa wheelbase-nya bisa dikeluarin. Kan kalau hujan nih, contohnya hujan nih simpel aja ya. Begitu kering kan ban belakang lebih lebar, ban depan lebih ke dalam kan. Itu kalau kering. Kering. Ya. Begitu hujan dibalik, ban depan keluar, ban belakang ke dalam. Oh. Gitu. Biar gripnya lebih dari depan. Depan. gitu, Om, ya? Nah, Oh. belakangnya ngikutin. Kayak gitu. Om balik lagi nih Ya. ke sejarah balapnya Om tadi dari mulai slalom di Starlet. Ya. Itu dari slalom ke Starlet tuh apa ganti mobil lagi atau Ganti gimana? 87 saya ikut rally, ya, tadi saya ini kan saya waktu itu beli mesin dari Mas Urip, bekas Mas Piri ya waktu itu. Oh, masuk rally nih Om ya? Masuk Dari rally slalom ya. Oke. Masuk rally. Masuk rally. Karena waktu itu Jabar tuh gudangnya Pirelli zaman dulu. Oh. Ya dari mulai Ferry SA, zaman Iya, dulu iya. ya. Legend-legend. Ya legend-legend lah, Antonius Angkawi, banyak lah senior-senior kita yang ini. Nah, saya waktu itu Starlet waktu itu udah kelihatannya pernah saya pakai beberapa kali kurang bisa nonjok ke depan. Oke. Ya karena mobil-mobilnya kan memang mobil kalau kita lihat senior zaman dulu ya seperti Om Beng, Om Doli itu mobilnya udah four wheel waktu zaman dulu pakai TX3, pakai 240S, pakai Lancer Turbo zaman dulu tuh. Nah, deck GT kayak gitu. Dia DXG tapi gerak belakang ya? Gerak belakang, ya. Nah, akhirnya waktu itu saya kepikiran Starlet ini dijual. Dijual lah waktu itu. Ini berarti Om udah di rally terus nih Om ya? Udah di rally. Udah di rally Slalom terus. sesekali aja. Sesekali. Slalom tuh, sesekali. Karena Ada slalom perbedaan nggak dulu pertama dari slalom ke rally? Tuh? dari slalom ke rally saya karena Feelingnya gitu. lebih waktu itu mungkin masih muda ya. Zaman masih pengennya ngegas pol aja kayak gitu. Oh. Begitu di slalom kan cuma berapa detik. Iya. Ke rally, wah puas nih Iya. ngegasnya. Cukup terpuaskan dari segi passion. Nah, cuma
mobil kelihatannya udah kurang ini nih, kurang ngejar, Kurang nih. mumpuni Kurang lah. mumpuni lah. Gitu, waktu jual lah. Si Starlet itu. Ya start itu, waktu itu saya beli Nissan 240 RS. 240 Ya, RS. Lu pasti tahu bingung nggak, kan? Nggak Tahu. tahu. Ya. Tahu gue. Nah, itu kan. Tahu. Nissan Silvia 240 Tahu, RS. tahu. Ya, mesinnya FG24 2400 cc. Blidenstein yang dulu yang saya punya tuh bekas Mas Tommy Soeharto ya. Oh, itu. Ya, bekas Mas Tommy ke Mas Chandra Alim terus ke saya. Gitu. Saya Oh, tangan beli. ketiga. Itu gerak belakang, Om? Gerak roda belakang. Nah, dari semenjak itu saya pertama agak bingung bawa gerak roda belakang kayak gimana. Cuma waktu itu karena saya kan sering nonton film Juha Kangkunen, Stig Blomqvist yang gitu-gitu kan ya, Arif Atanen gitu-gitu bawaannya kan gila-gila kan. Iya. Pakai mobil 240 RS tersalurkan. Gaya nyetir kayak gitu, wah seneng banget saya. Gitu. Bahkan waktu itu pas pertama beli 2 minggu kemudian tuh 2 minggu kemudian 3 minggu kemudian mau ada sprint di Bintaro, belum ada BSD. Bentar. Masih Bintaro. Bintaro. Oh, Ya, ada masih di dulu. Bintaro, ada. Bintaro tuh Itu yang tahun berapa? Bintaro tuh? masih sektor 2 waktu sektor itu. 2. Sampai sektor 2 doang. Masih sektor 2. Gitu. Belum ada sektor 9 kayak sekarang kan? Gitu. Iya, udah sarung udah sampai Ya, tembus ke belakang BSD aja. semua, Oh. ya itu. Masih sektor 2. Waktu itu saya bingung mau latihan di mana. Ini pakai 240 RS 240 ini, Om? RS nih. Ini tahun berapa kira-kira? Om? Itu tahun 89. Oh, masih tahun 80-an ya? 89. Oh, kebetulan kakak waktu itu ketua Serikat Motor Bandung, geng motor Oke, lah. oke. Ya. Di Bandung. Bandung. Ya. Saya bilang, saya dengar waktu itu di Dago sering ada kebut-kebutan. Kebut-kebutan antara Dago 34 sampai Dago Cikapayang. Sekarang tuh Dukomsel. Telkomsel ya. Dukomsel. Dukomsel. Nah, dia simpang Dago Jalan Sulan Anjana. Itu dulu ada bundaran namanya Bundaran Gajah Oke. di tengahnya tuh. Nah, saya bilang itu yang suka kebut-kebutan ini apa tuh saya perlu tempat. Udah kesana aja. Gua tutup jalannya. Oh gitu. Jalan Dago ditutup. Ah, Ya udah saya bawa 240 ke sana. tarik kebut-kebutan. Ya, jadi di sana dari bawah dari Dago 34 tuh ingat aja kan ada taman tuh ini. Dari mulai bawah, gelayel bawah terus sampai ke atas. Jadi pas mau bundaran tuh saya 1 2 3 3 dan break masuk 2 deng langsung di drift gitu. Oh, jadi di bundaran itu drift terus ke bawah, satu di bawah gitu juga. Dop gitu balik lagi terus sampai ke atas ya. Jadi ngelatih feeling kan. Ngelatih feeling itu. Jadi kayak apa yang di Mekarta itu ya, rally tapi ada gravel sama Iya, betul. iya. aspal gitu ya, Iya. jadi kayak gitu ya. Yang Ya. lagi baru mau di Iya, yang launching di gitu. Iya. sana yang Itu lagi kan saya yang rame bikin. sekarang. Oh gitu. Iya kan tahun kemarin juga saya yang bikin. Udah. Ternyata. Saya yang bikin. Ternyata. Ini ya minggu depan main di sana. Minggu depan ada ini Ada acara di ada sana? latihan bersama. Oh, Ada oke. lima. Saya yang bikin juga itu. Itu rally Om? Rally itu. Rally lagi? Rally. Tarmac ya. Oh, yang dites nanti gravel. Kemarin yang Oh, nanti kemarin tarmac. Tarmac ya. Besok ada gravel Ya. juga. Oh. Nah, setelah uji coba itu, Mm-mm. ya udah saya pakai di rally. Nah, alhamdulillah mau dipakai mobil itu cukup ini ya, cukup karena waktu itu jarang kan di Bandung Iya. yang punya ya, yang ini. Saya pakai mobil itu kurang Termasuk lebih mobil jarang tuh Om ya berarti? jarang, karena di banget. dunia juga cuma dibuat 200 unit. Oh gitu? Iya, itu kan Yang RS? RS itu. RS. Karena itu mobil memang dibuat buat rally. Buat rally. Gitu. Kayak Ford Escort RS tuh, RS 200 tuh. Itu juga ya? Sama, cuma 200 unit juga itu. Memang spesial buat Buat rally Om ya? Buat rally. Zaman dulu tuh rally memang lebih inilah, lebih Bergengsinya dulu rally Om ya? Ya. Dulu Kalau tuh nggak slalom, roda slalom 4, rally. slalom sama rally sama time rally dulu tuh. Time rally itu gimana? Time attack Rally atau wisata, gimana? rally wisata. Oh. Yang di kota nyari pos ketepatan waktu kayak gitu. Oh kayak gitu? Ya. Dulu tuh ada tuh? Ada dulu. Sekarang Sampai kayaknya udah... masih ada. Sekarang Masih ada, ada. ada kejurnasnya. Masih ada. Oh masih ada? Ada. Masih ada. Anak-anak ini pernah dilatih nih. Termasuk Itu rekan susah kita. itu. Susah itu. Wah, Susah itu. bikin otak kebul itu. Ngolah Rekan yang otaknya. mana? Oh, karena ada mikir juga nggak nyetir doang ya? Iya, Iya, ada iya. navigator bikin Oh otak ada kebul. navigator juga betul kan? Ah, Iya, ada navigator. Ya, navigator boleh 2, boleh 3. Oh gitu. Bawa keluarga boleh kayaknya. Iya, bawa Bisa. keluarnya Boleh, bawa Piknik keluarga. dong lu ntar dah. Boleh, ya, bener, boleh. Bos snack di belakang. Yang di belakang ngapain? Ini kalau buat Lah kan yang kiri ngasih tau jalan, di belakang ngapain? makan. Dimakan. Biasanya ngecap pos kayak gitu-gitu. Ngecap ya. pos, Oh. gitu. Ya, lanjut. Yang bagian yang gerak-gerak Iya, kayak Iya. gerak keluar. Seru lah pokoknya gitu. Itu 240 RS itu ngasih piala buat Om nggak?
ngasih waktu itu di Cikole 2 kali turun tuh saya ke satu terus. Ke satu terus pakai itu. Waktu itu saya masih junior. Oh, junior rally. Masih ini ya. junior. Oh, kelasnya kelas ya, junior. Saya juga masih junior waktu itu. Gitu. Saya waktu itu kebetulan mulai waktu itu tuh udah deket sama almarhum Budi Eceng Haryono. Budi Eceng Haryono tuh juara nasional slalom berapa kali lah. Itu dekat almarhum tuh sama saya dan saya tuh dilatih sama beliau di rally itu begitu punya 24 RS. Oh, dia pun main rally akhirnya. Navigator saya. Oh, jadi navigator Jadi Om? navigator saya. Oh. Gitu. Di 24 RS itu. Iya, 24 RS itu. Gitu. Mulai pertama kali podium pakai 240 RS itu tahun berapa Om kira-kira? 90. Oh, udah 90 udah langsung podium. Iya. Cepet ya? 90. 90. 90 udah podium. Belum. Cepet tuh. Iya. Iya, gua belum lahir tuh. Lu udah lahir. Nggak, udah. Ya, belum lah. 90. Nah, begitu 91 saya jual itu mobil karena saya pikir waktu itu saya pernah rontok gearbox Di mobil itu ya, saat rally Om? Iya, saat sprint rally nggak finish di Bintaro juga. Itu nyari spare partnya ampun. Oh susah. iya sih, lagi pula mobilnya langka juga kan. Betul. Nah, akhirnya waktu itu belum ada teknologi swap engine, belum ada. Kalau dulu mungkin pikiran bahwa bakalan banyak mesin-mesin masuk ke Indonesia, mungkin kita nggak akan jual ya itu mobil. Iya. Tapi karena waktu itu pikir, aduh, kalau kita pelihara, kita ini takutnya partnya nggak ada. Kalau kita pakai rally terus juga perlu maintenance. Ini Nissan 240 RS ini sudah tidak diproduksi. Oh, Waktu dan satu itu udah nggak diproduksi? Udah nggak diproduksi. Ini kalau ada rusak mesin, sama dengan ngebangunin macan tidur. Oh. Pabriknya udah nggak ada. Iya. Kita kan udah bingung. Iya. Mau dari mana? Tapi dari Nissan-nya sendiri pun emang udah masih produksi nggak spare part itu? Nggak ada. Oh gitu. Itu udah by rumah produksi, rumah tuningnya. Waktu itu rumah tuningnya Blydenstein, Inggris. Dia yang produksi. Iya. Udah nggak dari Nissan Udah, berarti, Om? bukan. Nissan itu dari Nismo-nya. Iya. Tapi Nismo-nya waktu itu udah nggak, terakhir dari Blydenstein kalau nggak salah. Dia yang produksi. Iya, spare dia. part-nya. Tapi itu juga udah nggak ada. Oh. Waktu itu. Karena ini Nissan diproduksi kan tahun 84-85. Si 240 RS Iya, ini. gitu. Oh. Udah ganti, waktu itu udah ganti ke Nissan Pulsar. Kalau nggak salah. Pulsar GTI waktu Iya. itu. Iya, tahu. Nah, dulu tuh udah pindah ke sana. Gitu. Produksinya udah fokusnya ke sana untuk rally-nya. Oh, Gitu. jadi dia si Nissan udah menekankan penjualan Iya, pulsar kali iya, ya, makanya yang lama gitu. mungkin udah Iya, karena kan itu cuma 200 Iya. unit kan gitu. Iya. Dibuatnya. mungkin sekarang mobil lo udah di kolektor sekarang banyak Iya. kan buat RS, Om? Betul. Mungkin Dan salah itu harganya satunya udah tuh di situ selangit. tuh. Udah Salah selangit. satu itu. ada tuh. Salah satu sih gue yakin ada tuh. Iya. Betul. Cuman nyarinya gimana nih, nggak ketahuan Iya. mobil rally masalahnya Iya. kan. Mobil rally kali udah diperbarui kan. Iya, luar dalamnya Restorasi, udah ya kan? direstorasi Betul. nggak ketahuan tapi. Nggak tahu kan. Nah itu. Jadi akhirnya waktu itu saya jual. Oke, 91 tuh Om ya. 91. 91. Nah, tapi saya waktu itu dapat lagi Nissan Stanza. Stanza. Stanza mesinnya sama FJ24. Oke. Nah, FJ24 itu Stanza tuh sorry Om, dia bentuknya kayak gimana Om? kayak Datsun Dia- 310B. Oh. Kayak Datsun 310B, lampu depannya dua. Iya, gitu. tahu. Stanza. Oh, itu Stanza. Lebih kotak. Iya. Stanza. Mesinnya tuh aslinya L20 sebetulnya. Oke. Tapi waktu itu yang saya pakai itu mesinnya udah FJ24 sama dengan Silvia. Ganti. Ya, personel semua sama. Oh, jadi 240 RS di body Stanza gitu. Ya, betul. Cuma suspensi masih waktu itu Bilstein ya. Bilstein. Ya, Bilstein. bukan Asugi. Kalau yang Silvia itu Asugi. Asugi itu buat safari rally. Jadi itu suspensi canggih pertama ya yang ada itu suspensi safari rally-nya Afrika itu yang Nissan Silvia itu Atsugi mereknya. Sugi. Berarti Ya. bisa dibilang si 240 RS tuh speknya tinggi banget udah, Men. Itu memang Saat buat itu buat safari rally. Saat itu speknya Udah tinggi. Ngehajar gundukan aja nggak kebalik. Dak, dia balik lagi dia. Gitu. Itu saya pernah kelebihan soal waktu di junior rally di Gunung Putri. Kekencengan udah mau masukin G3, G2 udah nggak keburu, udah sideways gitu, ada gundukan depannya, deng, ngangkat, balik lagi. Saya pikir, wah kebalik nih, gitu. ternyata enggak. Balik lagi, gas lagi udah langsung, Hebat tuh. gas lagi. Gitu. Kalau verbi dulu bisa kagak? Apa? Bisa kagak?
Valver Brio lu. Itu balik lagi. Dan ya hebatnya tuh, ya mobil memang ini ya memang udah di set buat rally jarak jauh. Dari ya, chassisnya, dari kayak-kakinya memang lahirnya buat rally iya, ya. itu. Jadi memang itu mobil tangguh lah. Mobil tangguh. Mobil tangguh. Stanza gimana Stanza? Stanza lebih enak di handlingnya lebih enak. Lebih lincah. Lebih lincah. Karena lebih kecil. Iya sih. Iya. Bodinya ya Lebih kecil. Gitu. Cuma karena kita pengalaman udah pernah bawa Yang 240 RS yang lebih gede, jadi bawa bawa Stanza yang lebih kecil itu malah jadi lebih enak, bisa dibilang lebih gampang, Om? lebih gampang gitu. Saya berapa kali ke satu terus pakai mobil itu. Oh ya? Iya. Banyakan piala di Stanza? Di Atau Stanza Gopek? relatif sama lah, tapi Stanza tuh kita istilahnya menangnya tuh dari yang rekan-rekan yang lain. Waktu itu zaman itu saya punya rival Heri Kuntoyo ya waktu itu ya, sama Haji Gandhi gitu ya, sama Haji Gandhi sendiri. Kalau sama Sylvia tuh saya ketatnya paling sepersekian detik gitu ya. Gitu. Kalau sama Sansa tuh saya langsung leadingnya langsung dek. Oh, waktunya jauh. Langsung dek. Jadi kesannya lebih mudah gitu. Lebih mudah karena handlingnya lebih mudah. Handlingnya lebih kebiasaan mobil yang berat gede ya, gitu. Begitu itu langsung jadi udah langsung aman terus time-nya kayak gitu. Jadi menangnya ibaratnya bisa dibilang menang telak. Menang gitu kayak gitulah. Gitu. Yeah. Karena bodinya memang mesinnya kencang. Udah itu bayangin aja Daihatsu GT 4AG paling 140 HP. Iya. Si paling ini Stanza ini 240 HP. Jauh lah. Ya kan? 2 kali lipat lah. 240 HP-nya. 240. Ya kan udah langsung jauh duluan. Gitu. Pernah waktu itu saya di Lampung ya, di Kemiling, SS Kemiling itu SS aspal. Di Lampung ya? Di Lampung turunan, pas mau masuk ini saya kelebihan. Nyangkut. Jadi nyangkut tuh bukan dari jalan gede, finishnya masuk ke jalan kecil. Nekung gitu. Ya, jadi letter L. Letter L. Nyangkutnya di mulut gini. Jadi maju susah tuh. Oh. Susah kan ini. Akhirnya saya bisa keluar masuk masih kedua. Ini pakai nyangkut, Om? Pakai nyangkut, masih kedua. Itu gapnya berapa detik? Iya, masih nyangkut, mundur maju. Itu masih kedua. Itu mah kebuang 15 detik, 20 detik. Iya, ada kali ya, Bang? Iya, udah buang banyak gitu. Iya, ada lah. Iya. Masih juara dua. Masih kedua. Jadi di situ saya ini memang mulai paham belajar mobil itu bukan semata-mata kenceng. Ya, karena handling juga perlu. Harus perlu. Handling itu kita harus tahu, harus perlu spesifikasi ini. Nah, setelah itu karena pergerakan mobil waktu itu regulasi masih berdasarkan cc. Iya. Belum berdasarkan penggerak roda, belum berdasarkan belum masih cc aja. Jadi mobil 4 wheel drive sama mobil 2 wheel drive disatuin. Nah, saya waktu itu pernah punya pengalaman naik Stanza itu ketemu di Cikarang kalau salah, ya di Lipo, di Cikarang, SS di situ ya. Ketemu trek tanah, saya ketinggalan jauh. Oke. Ya, begitu ke trek aspal, saya posisi ke-7. Dari di situ ketahuan, ke-7 tuh ke-6-nya Farid Talib, ke-8-nya Mas Tommy pakai GT4. Celica GT4 yang bekas Armin Swart tuh, saya masih ingat tuh. Ya, saya masih ingat aja tuh. Depannya Farid Talib pakai Vauxhall Astra tuh. Nah, di situ saya melihat ini susah kalau regulasi nggak dirubah gini. Gitu, karena diaduin begitu yang 4 kaki sama 2 kaki ketemu ini ya susah. Susah lah. Ya, begitu tanah dia 4 kaki kan leading jauh. Dapat gridnya. Iya, kalau tulisan kan dibejek terus kan geboy belakangnya. Malah hilang aksinya. Dari situ saya berpikir, wah tidak ada perubahan ini. Nah, akhirnya udahlah. Teman udah mulai ngajak waktu itu ada Irawan, ada navigator saya dulu juga pernah ada Antoni Sarwono ya. Oke. Ya, Om Wono. Udah main gokar aja yuk katanya. Nah, main gokar ya. Dia ajakin main gokar tuh dari rally nih. Betul. Nah, waktu itu juga saya agak sedikit jenuhnya tuh gini. Rally itu turunnya sprint rally ya, turunnya cuma 3 menit, 4 menit, tapi nunggunya bisa seharian. Iya. Oh gitu? Iya, karena hari dulu belum 2 hari dulu sprint itu. Cuma 1 hari aja, hari Minggu kalau gitu. SS-nya cuma SS1, SS3. Ya kan? Cuma 2 SS, nunggunya, wah bisa seharian tuh antri buat startnya. Gitu. Oh gitu? Iya, zaman dulu. Nah, dari situ saya mulai
Jadi kelamaan nunggu saya pikir Iya. tuh. Justru capek tenaganya habis di nunggu Iya, kali Om. gitu. Zaman dulu ya. Nunggu tuh capek kan. Gitu. Nah begitu ini diajak main go-kart, dapat lagi passion saya. Senang se- lagi, yang ibaratnya. senang ya, yang senangnya gaspol yang ini. Balapnya itu lama, Oh iya. ya kan? Sekali start berlap-lap gitu ya Mario ya. Bayangin aja satu kali balap itu dulu zaman dulu cuma 2 kali balap zaman dulu tuh ya. Pre-final sama final. Ya. GTT hari Sabtu-Sabtunya dulu. Pre-final itu 18 lap, final itu bisa 22-24 lap. Nah, itu tuh kita udah capek, udah gimana? Masih belum berhenti balapnya. Iya. Enggak, sekarang deh. Kita nyawa go-kart berapa sih, Dit? Berapa sekali Ya. main tuh? 15 menit ya paling lama. Iya. Sakit nggak sih perut lo? Iya. Sakit loh. Itu Itu go-kart- berapa? Enggak, Go-kart man. enggak, lu ngomongin go-kart yang biasa, Vi. Iya. Itu dia. Iya. Iya. Itu dia. Kalau Iya. yang spek Ini yang go-kart kayak yang kayak gini. gini, G-force-nya gila-gilaan. Iya, gitu. Kayak gitu. bisa lu rontok badan lu. Iya. Itu kapan Om mulai masuk ke go-kart Om? 93. Oh, tahun 93. 93 sampai 2007 Itu fokus di go-kart kah atau fokus di gimana? go-kart. Oh. Berhenti dulu. Rally berhenti. Rally berhenti. Otomatis karena di go-kart ini serinya lebih pasti waktu itu. Lebih ini. Nah, hampir berapa tahun ya? Itu belasan tahun lah saya di go-kart terus ya gitu. Slalom pun berhenti saat itu. Slalom waktu itu lagi menurun eventnya. Oh, jadi saat Iya. itu yang lagi tinggi lagi di go-kart. Iya. Terus Gitu. akhirnya fokus di go-kart Fokus tuh. di go-kart. 93 sampai 2000-an. Ya, sampai 2007. 2007. Wow. Berarti berapa tahun ya? 14 tahunan ya? 14 tahun. 14 tahun. Waktu itu. Waktu itu. Ya, tapi berhenti, lanjut lagi. Gitu. Kayak gitu-gitulah. Gitu. Nah, sekarang ini lagi lanjut lagi nih, udah 2 tahun nih. Oh, lagi mana lagi nih? Main lagi sekarang, lagi 2 Itu tahun. kalau go-kart pertama kali Om masuk, itu kelasnya gimana sih? Om? Jadi waktu itu saya ikutnya di gearbox. Dulu zamannya ada Intercon A, ada Intercon C. Oke. Intercon A tuh untuk engine spesial kart engine SKE yang tanpa gigi. Intercon C spesial kart engine yang pakai gigi. Ini pakai gigi nih, Om, Pakai ya? gigi Yang ini. di sini itu ya? Ya, Teh? betul. Oh, itu giginya tuh ya? Ya. Nah, pakai gigi transmisi. Nah, waktu itu saya anak-anak Bandung tuh lebih banyak ke Intercontinental C. Oke. Ya, ke gearbox. Ke gearbox. Nah, anak-anak Jakarta termasuk Ananda, Ananda, ya. Firhan Ali, Oke. itu banyak di Intercontinental A. Oh. Gitu. Nah, kita mulailah waktu itu perjalanan di go-kart. Begitu dari rally dari go-kart, saya punya PD gitu ya. Punya basic soalnya. Ya, kan, main gua di slalom menang, Slalom, di di rally rally menang udah lah, menang. ke go-kart pasti menang lah. Kita melihatnya seperti itu. Oke. Tapi begitu saya turun di go-kart, saya di belakang terus tarik. Oh ya? Ya, Jadi nggak menentu ya? ternyata berbeda sekali. Oh. Jadi benar basic itu adalah roda 4 itu pertama basic itu di slalom, Harus ya. sama di go-kart itu memang benar. Iya. Betul. Gitu. Basic itu, olahraga basic. Jadi saya dari rally udah juara ke go-kart belajar lagi. Dari nol lagi, Ngulang lagi ya? ngulang lagi. Cuma memang ngulangnya kita kan udah punya paham, iya, udah mulai paham. Nggak 0-0 banget Nggak lah, lama cuman banget. seenggaknya Tapi ngulang lagi. nggak melanjutkan Betul. progres gitu apa ya? Gitu. Saya juga bingung waktu itu dulu. Dulu tuh Om Beng jago go-kart, rally-nya kenceng banget. Om Cepot ya, senior-senior gitu. Go-kart juga jago juga. dia. Rally-nya jago Ya. juga gitu. Saya kebalik kan, saya dari rally ke go-kart. Wah. Oh mikir, dia jago Iya. go-kart, rally-nya jago, Ya. berarti saya rally jago, bisa lah go-kart iya. gitu ya, berarti gitu apa? Ternyata salah. Gitu. Nah itu belajarlah lagi. Guru saya Tony Sudarsono. Oke. Ya, dulu adalah sampai sekarang juga masih guru banyak. Pernah masih Iya. masih kedengeran namanya. Ya, mas sekarang juga masih ngajar kok. Oh masih aja? Masih ngajar sekarang juga di Sentul, masih kayak Karar tuh didikannya dia. Banyak lah yang murid-muridnya dia. Nah, dulu saya belajar sama dia kurang lebih 2 minggu belajar. Begitu selesai belajar 2 minggu kemudian saya ada balap go-kart di Monas. Langsung front row kedua. Langsung CTT-nya kedua.
Jadi hasil ini, jadi udah dapat. Oh jadi gini. Udah gini. tahu. Udah tahu. Patternnya, men. Iya, udah. Dulu tahu. Monas di mana ya? Di Monas kalau sekarang sih yang samping stasiun Gambir. Oh, sampai Gambir. Iya. Stasiun Gambir. Ya, di Monas. Itu ada jalur. Saya masih ingat di situ. Itu trek dong tadinya. Trek Dibikin itu trek. Di Monas. Permanen itu. Ya, kalau sekarang kalau gini, kalau kita dari Medan Merdeka Selatan ya, yang depan kantor gubernur dah. Iya. Kan kalau kita mau ke arah itu kan harus belok kiri Kiri. dulu, harus balik arah kan. Iya. Nah, itu tuh yang kesananya. Oh, yang kesananya. Ya. Oh. Itu- Yang gerbang keluar Gambir ya? Iya, iya. Oh. Kayak itu. Itu dulu trek di situ. Sampai ke pinggir Monas karena jadi treknya tuh letter Y ya. Jadi start sini, ini Monas nih. Iya, iya. Ini balik ke sini, balik lagi kayak gitu. Oh. Keren juga. Itu tadi situ. Sekarang jadi trek motor. Malam-malam. Oh iya benar. Gitu. Nah, itu berjalan sampai 2007. Sempat berhenti dulu waktu Krismon. Oke, Waktu 97. Krismon 98 lah. 98. 98 tuh berhenti, 2000 masuk lagi. Oh, 2000 main lagi. Main lagi. Sampai 2007 kemarin Sampai tadi 2007 itu. 2007 itu kita semua kejuaraan udah terus berganti-ganti, piala juga udah banyak, piala go-kart semua ini. Nah, sempat bosan. Sama Gokat. Bukan boka, Apa sama motorsport? ya inilah lagi pengen istirahat lah Istirahat karena dulu. waktu itu Lagi titik jenuh kali Om. ya gitu 2008 lah 2000 itu 2000 pertama ada Mio aja lah kalau nggak salah ada Oke, Mio. ya. 2007 Ya, 2008. tapi nggak bisa begitu berarti tuh nggak bisa ninggalin namanya motorsport ya. Nah, Main motor Mio Pindah. di bore pindah up ceritanya. Wah dulu zaman jalan layang Pasupati baru jadi. oke. Geber-geberan sana balap liar lah. Mio, Om. Mio. Sampai berapa cc-nya? Saya ada punya yang 300 cc. Oh. Ada. Oke. Itu Mio yang Mio Biar- Ada ada teman ya? kita tuh. ada. Iya. Itu yang di dalam 175 tuh. Iya, Nih, Ada. belakang layar Vario nih, Om. Oh gitu. Ada teman kita. Vario. Nuvo. Dulu pakai Nuvo 250 saya. Nuvo 250. 250. Gimana, Ger? Katanya 250. katanya kenceng Om di Bintaro. Ya, 250 gitu. Nah, sejalannya itu waktu itu pernah saya ketemu lagi main motor. Saya lagi sering balap liar, saya suka pernah ngundang si Coki Kawahara. Oh iya, tahu. Ah, diundang ke Bandung. Waktu itu saya belum kenal tuh sama Coki tuh. Belum kenal. Akhirnya, yuk balap di ini Pasupati. Balap Pasupati. Oh, dulu pas baru jadi tuh sering tuh, Om. ya? Iya, Di situ, Om. ya? Pasupati. Lu apa Matic Race? Matic Race? Oh iya, Matic Iya, Race. Matic Race itu saya kan pertamanya ini kita nyambungnya nanti ke Matic Race nih.